Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan. Pada pertemuan ini masih membahas tentang function text di Microsoft Excel yang sebelumnya sudah pernah dipaparkan materinya. Namun kesempatan kali ini kita akan mempraktekannya langsung di aplikasi tersebut. Nah, mari kita mulai langkah awal kita membuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Baiklah, ini saya sudah buka aplikasi Excel-nya. Yang pertama ini kita bahas fungsi exact. Fungsi exact ini untuk membandingkan dua buah teks apakah sama persis atau tidak. Di sini yang saya kasih contoh seperti ini. Ada nama 1 dan nama 2. Bentuk tulisannya seperti yang ada di bawah sini, sama dengan exact buka kurung X1, X2. Nah, bagaimana nantinya kalau sudah dimasukkan rumus? Kita coba saja masukkan rumusnya. Sama dengan exact. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lupa dengan rumus ini, dengan mengetikkan kata awalnya situ udah keluar ya. Exact buka kurung X1 X2. Kalau dicontoh situ X1 X2. Kenapa X1 X2? Di sini tujuannya mana? Teks yang mau kita samakan teks yang mana? Teks pertama yang mana? Teks kedua yang mana? Ya. Di sini yang kita samakan teks pertamanya ada di B5, teks keduanya ada di C5 tutup kurung. Nah, untuk variabel koma itu tergantung dari masing-masing laptop. Bisa pakai koma, bisa pakai titik 2, atau bisa juga pakai titik koma ya. Jadi perhatikan masing-masing laptopnya Excel-nya pakai yang mana, koma atau titik koma atau titik 2. Nah, di sini hasilnya ada dua kemungkinan, false atau true. Kalau false berarti teks pertama dengan teks kedua tidak sama. Yuk kita buktikan. Nah, di teks pertama di sini Aditya Wicaksana, dia pakai C. Kalau di teks kedua Aditya Wijaksana. Nah, false. Ya. Coba selanjutnya sama juga rumusnya, exact. Teks pertama, koma, teks kedua, tutup kurung. True. Nah, di sini hasilnya true. Kita perhatikan dari teks pertama dan teks kedua. Ayu Anandika Septisari. Itu teks keduanya Ayu Anandika Septisari. Nah, berarti true hasilnya. Di sini ada dua hasil, false dan true, benar atau salah. Ya. Dan untuk biasanya exact ini dipergunakan untuk menyocokkan data ya, terutama untuk mempermudah kalian juga dalam penyocokan data. Kenapa mempermudah? Nah, kalau misalnya datanya banyak, kalian suruh nyocokin satu-satu, kan itu makan waktu banget. Nah, dengan menggunakan rumus ini kalian bisa lebih mudah lagi dalam menyocokkan data dan mempercepat lagi. Nah, kalau di sini data yang saya punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 data. Untuk nyocokinnya tinggal di drag ke bawah. Nah, itu sudah bisa tanpa kalian typing ulang satu-satu. Baiklah, untuk fungsi function text yang kedua di sini ada rumus fungsi trim. Nah, fungsinya apa nih untuk rumus trim? Fungsi di sini untuk menghapus spasi yang berderet lebih dari satu pada sebuah teks. Di sini ada contoh fungsinya. Contoh bentuk penulisannya sama dengan trim dalam kurung X. Kenapa sih fungsi ini sering digunakan? Nah, karena dalam pendataan atau penulisan itu nggak menutup kemungkinan kalian pasti melakukan kesalahan atau kelebihan spasi. Nah, fungsi ini sangat berguna sekali untuk masalah seperti itu. Oke, kita coba cara penulisannya seperti apa. Cara penulisannya sangat mudah sekali. Sama dengan tuliskan rumus fungsinya trim buka kurung
teks yang mau kalian perbaiki yang mana, ya, di sini. Nah, di sini tertuju pada B5. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kalau di data yang sebelah kiri itu spasi berlebihnya banyak, dan di hasilnya spasi berlebihnya cuman hanya 1 spasi, ya. Dan untuk yang bawah juga sama, contoh yang bawah tinggal di drag ke bawah, jadi kalian tidak perlu menuliskan rumusnya satu-satu sampai bawah, itu sangat memakan waktu sekali. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada fungsi len. Fungsi len adalah fungsi untuk menghitung jumlah karakter atau digit dari suatu sel, ya. Kenapa sih perlu dihitung digit pada suatu sel? Nah, biasanya orang pendataan itu menghitung digit pada nomor NIK. Di sini yang dicontohkan nomor NIP, atau menghitung nomor ujian sekolah, atau menghitung nomor yang lain lah, ini supaya tidak beda jumlah digitnya. Nah, untuk rumusnya di situ ada sama dengan len buka kurung x. Nah, x itu variabel yang ingin dihitung. Ya, langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan len buka kurung, dan di sini kita contohkan variabelnya itu ada di C5 di nomor induk pegawai, buka kurung C5 tutup kurung, di enter. Nah, di sini ada 11 digit. Nah, jangan sampai salah, untuk len ini juga menghitung jumlah spasi. Kita perhatikan di sini, saya tambahin spasi. Kalau tadi jumlah digit NIP-nya ada 11, nih saya tambahin spasi. Ini jumlah digitnya bisa berubah, ada 18. Nah, tinggal di drag ke bawah. Jadi sebelum menggunakan rumus fungsi len ini, ada baiknya kalian menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus trim yang untuk menghilangkan jumlah spasi berlebih pada suatu sel, ya. Untuk function text selanjutnya ada fungsi upper. Nah, fungsi upper ini tujuannya mengubah semua karakter dalam suatu teks menjadi huruf kapital atau uppercase, ya. Kalau di contoh yang ada di layar ini, contohnya di sini ada nama, itu hurufnya kecil semua, ya. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya hurufnya huruf kecil, huruf besar, mau dijadikan huruf besar semua dengan menggunakan rumus ini, ya. Kenapa sangat diperlukan? Karena dalam suatu pendataan nggak menutup kemungkinan ada salah dalam penulisan huruf besar atau huruf kecil. Nah, jadi kita mempergunakan rumus upper. Mari kita coba masukkan rumusnya, apa hasilnya. Sama dengan masukkan rumusnya upper buka kurung teks. Teks yang mau dirubah yang mana? Nah, di sini kita rubah datanya ada di B6 tutup kurung, tinggal di enter. Di sini hasilnya bisa kalian lihat, bisa dilihat hasilnya menjadi huruf kapital semua, ya, menjadi huruf kapital. Function text selanjutnya ada fungsi lower. Nah, kalau rumus sebelumnya upper huruf kapital, di fungsi ini lower, jadi mengubah karakternya menjadi huruf kecil. Bentuk penulisannya hampir mirip dengan fungsi upper, sama dengan lower buka kurung yang mana teksnya yang mau dirubah, terus tutup kurung. Langsung kita coba aja penulisannya di sini, sama dengan lower buka kurung, pilih teksnya yang ingin dirubah, tutup kurung, langsung di enter. Nah, disitu nanti hasilnya menjadi huruf kecil semua, tinggal di drag ke bawah. Jadi kalau misalnya melakukan pendataan, kalian ingin semuanya datanya mau dijadikan huruf
kecil atau mau dijadikan huruf kapital bisa menggunakan rumus fungsi lower atau upper. Untuk rumus selanjutnya ada rumus proper, tidak jauh beda dengan rumus upper dan lower. Fungsi ini mengubah karakter pertama pada setiap kata menjadi huruf kapital. Perlu diingat ya, karakter pertama menjadi kapital. Jadi hanya karakter pertamanya aja yang dijadikan kapital untuk rumus proper ini. Bentuk penulisannya seperti ini, sama dengan proper, buka kurung X, tutup kurung. Ya, kita coba masukkan rumusnya di hasil. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sama dengan proper. Di sini yang mau kita rubah teksnya, tutup kurung, tutup kurung terus enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ada huruf kapital ya di awal kata. Aditya Wicaksana di huruf A dan W di awal kata ya. Tinggal di drag ke bawah. Ya, sangat memudahkan sekali kan ya untuk rumus upper, lower, proper. Rumus function text selanjutnya ada tool, left, middle, dan right. Nah, fungsi dari rumus-rumus ini ya memisahkan ya, ingin pengambilan data terutama. Aduh, di sini ada rumus left, gunanya untuk mengambil data dari arah kiri. Untuk rumus mid, mengambil data dari arah tengah. Terus untuk rumus right, mengambil data dari arah kanan. Ya, langsung kita contohkan saja ya untuk penulisan rumusnya. Sama dengan left. Left, klik teks yang mau diambil yang mana, koma, mau mengambil berapa digit dari kiri, misalnya 3 digit dari kiri, tutup kurung, MKD. Nah, dari digit yang dari kiri 3 digit, 1, 2, 3, M digit pertama, K digit kedua, D digit ketiga. Jadinya seperti ini MKD. Kalau misalnya kamu mau ngambil 2 digit saja, tinggal diganti ininya 2 digit, MK. Oke, kita lanjut ke rumus tool yang right, pengambilan dari arah kanan. Sama menginputkan rumusnya sama dengan right, teks yang mau diambil mana, terus digit dari kanan. Kalian mau ngambil digit dari kanan berapa huruf atau angka ya, misalnya 2, nanti akan yang muncul W sama J. Nah, seperti ini. Misalnya kalian mau ngambil 4 digit, bisa saja seperti ini, yang keluar nanti 4 digit. Nah, untuk rumus mid ini kalian harus lebih teliti. Jadi kalian ingin mengambil data tengah, nah, langsung saja kita contohkan cara penulisan rumusnya. Sama dengan mid, buka kurung teks yang mau diambil datanya, koma. Nah, perhatikan di rumus, mulai dari digit, mau mulainya dari digit mana, digit keberapa, misalnya 1, 2, 3, 4, digit keempat, koma, jumlah digit yang mau diambil ke kanan berapa digit, 2 misalnya. Nah, tutup kurung. Nanti yang akan muncul, perhatikan dari ini rumusnya,
mulai dari digit. Nah, mulainya di sini saya tuliskan 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, mulainya dari angka 1. Berakhirnya jumlah digit yang diambil ke kanan. 1, 2, berarti nanti yang akan keluar 12. Nah, ya kan? Kalau kamu mau ngambilnya 3 digit, misalnya 12J. Di sini tinggal ganti aja angkanya 3. Nah, seperti itu. Ini biasanya tool ini digunakan untuk memecah data pada suatu sel ya. Bisa sama seperti rumus-rumus sebelumnya, tinggal di drag. Nanti hasilnya sama dengan rumus yang atas. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada rumus fungsi combine. Nah, rumus fungsi combine itu menyatukan beberapa kata dalam suatu sel menjadi dalam satu sel. Kenapa menyatukan kata? Kalau menyatukan sel saja cuman menggunakan merge cell bisa. Sebenarnya menyatukan merge cell, kalau misalnya menyatukan merge cell itu yang diambil hanya upper left cell value and discard and other value. Jadi dia hanya mengambil yang paling kiri dan yang paling atas pada sel tersebut. Nah, seperti ini kalau menggunakan merge cell. Beda hasilnya dengan menggunakan concatenate atau rumus fungsi combine. Di sini bentuk penulisannya concatenate teks 1, teks 2, dan teks 3. Kalau di contoh soal ini cuma ada 2 teks ya. Untuk concatenate ini bisa lebih dari 2 teks. Jadi mau 3, 4, 5, 6 tergantung kebutuhan ya. Langsung saja kita coba penulisannya seperti apa. Sama dengan concatenate. Di sini ada teks pertama, koma, teks kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi kata yang pertama dan kata yang kedua digabungkan menjadi satu sel. Padahal kalau di sini kita lihat mereka berbeda sel ya. Afni, Yamin, Farah, Hanim. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau mencoba lebih dari 2 bisa saja ya. Ini kita coba 2 sel sama dengan concatenate C3 itu teks pertama, D3 itu teks 2. Oh, ini nyambung ya. Nah, kalau untuk supaya ada spasinya, caranya seperti ini. Concatenate, koma, kutip, spasi, kutip, koma, enter. Nah, jadi ada spasinya. Ya, gampang kan? Jadi rumus concatenate ini untuk menggabungkan beberapa kata pada suatu sel menjadi satu sel ya. Di sini contohnya Afni, Yamin. Misalnya ya, kita tambah selnya nih. Di sini Afni, Yamin, Bogor misalnya. Langsung aja kita tambahin aja di sini. D3, koma, buka kutip 2, spasi, kutip 2, koma, Bogor, enter. Nah, seperti itu. Ke bawahnya seperti biasa, tinggal di drag ke bawah ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.